sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149 ribu rupiah. Kalian pernah nggak sih lihat negara sampai-sampai ngegelar uang sitaan kayak lagi unboxing barang mahal? Serius, kemarin Kejaksaan Agung beneran ngepajang uang tunai 13 triliun rupiah hasil kasus korupsi CPO. Iya, 13 triliun, sampai mejanya kayak mau patah. Dan netizen langsung heboh, karena ini pertama kalinya negara tampil seberani itu. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kenapa tumben negara nunjukin taringnya ke publik? Apa ini cuma pencitraan atau sebenarnya Indonesia lagi ngirim pesan keras ke para pemain besar? Semacam, jangan main-main sama negara. Kalau macem-macem, gua sikat. Yang jelas, aksi pamer uang ini bukan asal pamer, ini simbol. Simbol kalau negara lagi serius berperang sama oligarki dan mafia sawit yang udah puluhan tahun ngerongrong ekonomi kita. Presiden Prabowo kayak mau bilang kalau Indonesia udah masuk babak baru. Babak di mana negara nggak cuma ngomel lewat regulasi, tapi bener-bener turun tangan, turun gelanggang, dan ngelawan pemain-pemain besar yang selama ini kayak kebal hukum. Apalagi kalau kita lihat siapa yang kena. Duit yang dipajang kemarin, sekitar 90%, itu hasil penyitaan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Wilmar Group, raksasa sawit dari Singapura. Belum lagi perusahaan-perusahaan dari Malaysia seperti KLK dan Simedarbi yang juga mulai ketar-ketir. Ini bukan cuma soal perusahaan kecil yang bandel, tapi perusahaan raksasa internasional yang selama ini menguasai jalur ekspor CPO dunia. Dan Indonesia sekarang kayak bilang, stop, kalian udah terlalu jauh. Masalah sawit Indonesia sebenarnya udah lama banget. Selama ini sekitar 40% lahan sawit dikuasai perusahaan raksasa, baik lokal maupun asing. Banyak dari mereka yang beroperasi tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Ada yang numpang lewat celah regulasi, ada yang bayar pejabat, ada yang bikin kebijakan daerah berantakan. Intinya, negara rugi besar, lingkungan rusak, masyarakat sekitar cuma jadi penonton. Menariknya, jauh sebelum jadi presiden, Prabowo udah nunjukin sikap keras soal ini. Tahun 1998, waktu krisis moneter bikin banyak perusahaan dalam negeri bangkrut dan pemerintah buka kesempatan asing buat beli lahan sawit, Prabowo disebut nggak setuju. Dia bahkan ngeluarin duit pribadi buat beli lahan 120.000 hektar di Aceh biar nggak jatuh ke tangan asing. Tapi, sebagai individu, tentu dia nggak bisa melawan arus besar privatisasi sawit waktu itu. Dan kelihatannya, ketika dia akhirnya punya kekuasaan sebagai presiden, dia benar-benar mau nutup celah yang dulu bikin Indonesia kehilangan kontrol atas komoditas strategis ini. Kayak dendam lama yang akhirnya bisa dibereskan. Langkah besar yang dilakukan Prabowo salah satunya adalah bikin sabuk hijau pertahanan ekonomi. Dia membentuk perusahaan negara baru bernama PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan ini bukan sembarang perusahaan BUMN, tapi kendaraan negara buat ngelola lahan sawit ilegal yang udah disita. Jadi begitu lahan diambil dari perusahaan nakal, negara langsung masuk dan ngelola sendiri, bukan dilepas begitu aja. Ini cara untuk ngembalikin kendali negara atas sawit yang selama ini direbut oleh segelintir perusahaan besar. Prabowo juga membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang langsung ada di bawah Kementerian Pertahanan. Ini langkah super strategis karena biasanya urusan begini ditangani KLHK, tapi sekarang naik level jadi isu pertahanan. Artinya penguasaan ilegal lahan sawit dianggap ancaman kedaulatan, bukan cuma kesalahan administratif. Dan hasilnya luar biasa besar. Satgas ini berhasil mengembalikan 3,4 juta hektar lahan dari 109 perusahaan, termasuk milik raksasa seperti Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Nah, nama Surya Darmadi ini bukan nama kaleng-kaleng. Dia salah satu taipan sawit paling berpengaruh. Berkali-kali tersangkut kasus tapi selalu lolos. Tapi kali ini negara jalan terus. Dia divonis 16 tahun penjara, kena denda, harus balikin kerugian negara, dan asetnya yang ada di luar negeri juga ikut dirampas. Dari kasus ini juga ketahuan banyak aliran dana yang nembus ke perusahaan-perusahaan di bawah Wilmar Group. Makanya penyitaan kali ini bisa sebesar itu. Perusahaan Malaysia pun nggak luput, banyak anak usaha KLK, Simedarbi, dan lainnya juga disikat. Ini bikin situasi makin panas karena Singapura dan Malaysia selama ini jadi pusat ekspor dan distribusi CPO dunia. Dengan tindakan ini, Indonesia kayak mau ngambil kembali kendali penuh atas komoditas sawit. Kayak bilang, ini barang kita, tanah kita, kekayaan kita. Jangan seenaknya ngatur-ngatur. Kalau kalian ingat, tahun 2022 kita pernah ngalamin kelangkaan minyak goreng yang bikin ibu-ibu kesel se-Indonesia. Per hari kemarin, harga eceran tertinggi minyak goreng atau HET resmi dicabut.
Hal ini menyebabkan harga minyak goreng terpantau tembus di angka Rp20.000 per liter. Ironisnya, itu terjadi ketika Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Pemerintah waktu itu menetapkan harga eceran tertinggi dan melarang ekspor, tapi beberapa produsen malah menimbun CPO dan bahkan nyelundupin ke luar negeri buat cuan lebih besar. Bayangin, rakyat susah nyari minyak goreng, tapi perusahaan-perusahaan besar sibuk ngumpulin barang buat dijual ke luar negeri. Kejadian itu kayak titik puncak kekesalan negara. Dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Prabowo sekarang tampil sangat keras. Tindakan penyitaan 13 triliun itu pun kemungkinan besar baru awal. Pemerintah kelihatannya punya agenda panjang buat benar-benar beresin industri sawit. Bahkan ada sinyal bahwa sektor tambang bakal kena giliran. Negara sepertinya ingin memastikan semua sektor strategis nggak dikuasai perusahaan nakal dan oligarki yang selama ini cuma mikirin keuntungan pribadi tanpa peduli pada kerugian negara. Negara cuma ngambil kembali apa yang seharusnya jadi milik rakyat. Sekarang tinggal kita yang menilai. Setuju nggak sih kalau mafia sawit diberantas dengan cara sekeras ini? Atau mungkin menurut kalian pemerintah harus lebih hati-hati biar nggak ganggu stabilitas bisnis di Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.